Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melia Aryani dengan NIM 25023110067, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan. Pada video kali ini saya akan membahas dan mereview sebuah artikel berjudul Analisis Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Ekonomi Ratex dengan pandangan ekonomi Islam Thomas Sargent dan Abu Yusuf. Artikel ini mengangkat kajian perbandingan antara teori ekonomi modern yaitu Ratex atau teori ekspektasi rasional dengan ekonomi Islam yang diwakili oleh pemikiran Abu Yusuf. Kajian ini menjadi penting karena menawarkan sudut pandang berbeda tentang bagaimana manusia mengambil keputusan ekonomi, bagaimana peran negara seharusnya dijelaskan, serta apa tujuan akhir dan aktivitas ekonomi itu sendiri. Pembahasan ini relevan dengan kondisi ekonomi saat ini di mana kebijakan pemerintah seringkali dinilai hanya dari sisi efisien dan pertumbuhan tanpa mempertimbangkan dimensi keadilan sosial dan nilai moral. Teori ekspektasi rasional pertama kali diperkenalkan oleh John F. dan Mutz pada tahun 1961, kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Robert E. Lucas, Jr. dan tokoh ekonomi modern seperti Thomas Sargent. Inti dari teori ini adalah bahwa pelaku ekonomi bersifat rasional dan membentuk harapan terhadap masa depan berdasarkan seluruh informasi yang tersedia. Artinya, masyarakat tidak pasif tetapi aktif menganalisis kebijakan ekonomi pemerintah. Dalam teori Ratex terdapat beberapa asumsi utama. Yang pertama, pelaku ekonomi memiliki akses terhadap informasi yang relevan. 2. Informasi tersebut digunakan secara efisien. 3. Kesalahan dalam prediksi bersifat acak dan tidak sistematis. Salah satu konsep penting dalam teori ini adalah VIP yang anggapan bahwa kebijakan ekonomi pemerintah akan menjadi tidak efektif jika kebijakan tersebut dapat diprediksi oleh masyarakat. Ketika kebijakan bisa ditebak, masyarakat akan langsung menyesuaikan perilaku ekonominya, sehingga dampak kebijakan tersebut hilang dalam jangka panjang. Oleh karena itu, menurut tokoh seperti Thomas Sargent, peran pemerintah sebaiknya terbatas pada menjaga kredibilitas dan konsistensi kebijakan, terutama dalam kebijakan moneter dan fiskal. Berbeda dengan pendekatan ekonomi konvensional, ekonomi dalam kebijakan moneter dan fiskal. Beda dengan pendekatan ekonomi konvensional, ekonomi dalam memandang bahwa aktivitas ekonomi tidak terpisah dari nilai moral dan spiritual. Ekonomi Islam berdasarkan pada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Dalam pandangan Islam, manusia bukan sekedar homo economicus yang mengajar keuntungan, tetapi khalifah di bumi yang bertanggung jawab mengelola sumber daya dengan amanah. Salah satu tokoh penting dalam pemikiran ekonomi dalam Islam adalah Abu Yusuf, murid dari Imam Abu Hanifah. Dalam karyanya Kitab Al-Kharij, Abu Yusuf membahas peran negara dalam mengelola keuangan publik. Menurut Abu Yusuf, negara memiliki tanggung jawab besar untuk menjamin keadilan sosial. Pajak atau qoroz harus bersifat adil, proporsional, dan tidak menindas rakyat. Hasil pajak harus digunakan untuk kepentingan publik seperti infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Dan utama ekonomi Islam bukan hanya pertumbuhan ekonomi tetapi falah, yaitu kesejahteraan dunia akhirat, meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda. Artikel ini menemukan beberapa persamaan antara Ratex dan ekonomi Islam. Pertama, keduanya mengikuti rasionalitas manusia. Ratex memandang manusia sebagai agen rasional yang menggunakan informasi secara efisien, sementara itu ekonomi Islam juga mengikuti rasionalitas, tetapi rasionalitas tersebut dibatasi oleh nilai halal, keadilan, dan tanggung jawab
sosial. Keduanya menekankan penting informasi transparansi dalam rateks informasi yang terbuka membuat pasar bekerja secara efisien. Dalam Islam, keterbukaan informasi merupakan bentuk amanah dan larangan terhadap penipuan. Ketiga, keduanya bertujuan mencapai keseimbangan ekonomi. Rateks menekankan keseimbangan pasar mekanisme alami, sedangkan ekonomi Islam menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Namun, artikel ini juga menegaskan adanya perbedaan mendasar. Pertama, dari landasan filosofi, rateks berangkat dari rasionalisme dan positifisme ilmiah yang sekuler, sementara ekonomi Islam berlandasan tauhid yang menempatkan Allah sebagai pemilik mutlak sumber daya. Kedua, dari tujuan ekonomi, rateks bertujuan mencapai efisien stabilitas harga. Pertama, dari landasan filosofis, rateks berangkat dari rasionalisme dan positifisme ilmiah yang bersifat sekuler, sementara ekonomi Islam berlandasan tauhid yang menempatkan Allah sebagai pemilik mutlak sumber daya. Kedua, dari tujuan ekonomi, rateks bertujuan mencapai efisiensi, stabilitas harga, dan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi Islam bertujuan mencapai falah, yaitu kesejahteraan material dan spiritual. Ketiga, dari konsep manusia, dalam rateks manusia dipandang sebagai individu rasional yang mengajar kepuasan pribadi. Dalam ekonomi Islam, manusia adalah khalifah yang memiliki tanggung jawab moral dan sosial. Keempat, dari peran pemerintah, rateks membatas peran pemerintah pada penjaga stabilitas. Ekonomi Islam menempatkan pemerintah sebagai pelayan rakyat dan penjaga kemaslahatan umum. Artikel ini menggunakan studi kasus konseptual, yaitu kebijakan ekonomi pemerintah. Dalam perspektif rateks, misalnya kebijakan moneter seperti kenaikan suku bangsa, ketika kebijakan ini diumumkan, masyarakat langsung menyesuaikan konsumsi, investasi, dan harga. Akibatnya, kebijakan tersebut tidak lebih efektif dalam mendorong sektor real. Sementara itu, dalam ekonomi Islam, kebijakan fiskal seperti pajak dan zakat dilihat dari sisi keadilan. Abu Yusuf menekankan bahwa kebijakan adil akan meningkatkan kepatuhan masyarakat dan mengurangi kesejahteraan sosial. Dengan kata lain, rateks fokus pada prediksi dan efisien, sedangkan ekonomi Islam fokus pada keadilan dan kemaslahatan. Sebagai kesimpulan, artikel ini menunjukkan bahwa 1. Teori rateks sangat kuat dalam menjelaskan perilaku ekonomi rasional berbasis informasi. Kedua, namun rateks cenderung mengabaikan dimensi moral dan sosial. 3. Ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang lebih holistik dengan mengintegrasikan nilai etika dan spiritual. Sebagai kesimpulan, artikel ini menunjukkan bahwa 1. Teori rateks sangat kuat dalam menjelaskan perilaku ekonomi rasional berbasis informasi. 2. Namun rateks cenderung mengabaikan dimensi moral dan sosial. 3. Ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang lebih holistik dengan mengintegrasikan nilai etika dan spiritual. Integrasi antara rasionalitas ekonomi modern dan nilai-nilai Islam dapat menjadi solusi untuk menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya efisien tetapi juga adil dan berkelanjutan. Demikian pembahasan review dan studi kasus dari artikel ini. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.